Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi
dalam strategi perang Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah menawan seorang pun di antara kaum musyrikin atau kaum Quraisy yang ada di Mekah. Dan Nabi membuat aturan juga bahwa harta, satu keping harta pun yang bergerak dan harta yang tidak bergerak milik mereka tidak dihukum oleh Nabi dengan membayar pajak. Inilah sahabatku pendengar Indoportal dimanapun berada, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah datang kepada Nabi bersama sahabatnya yang selama ini aturan amnesti ekonomi dari pihak kaum musyrikin yang dibuat kepada Nabi, yang diarahkan kepada Nabi, itu ternyata tidak dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka apabila ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dibukakan pintu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran agama Islam. Innal batila kana zahuqa. Sahabat pendengar Indoportal dimanapun berada, ketika memasuki kota suci Mekah, Nabi Muhammad SAW menginstruksikan kepada sahabat Bilal bin Rabah untuk berazan di atas Ka'bah, untuk mengumandangkan suara azan di atas Ka'bah. Maka Bilal pun mengumandangkan azan kalimat tauhid, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Indoportal, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakan bahwa yang hak itu datang dan yang batil itu telah pergi. Sesungguhnya kebatilan itu akan habis. Setelah sahabat Bilal radhiyallahu anhu memandangkan suara azan di atas Ka'bah musyarrafah, setelah berhala dan patung-patung dirobohkan oleh Rasulullah serta pasukan, Bilal azan, umat Islam berseru dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersolat di dalamnya, melaksanakan solat di dalamnya. Ternyata ada hikmah penting yang dapat kita ambil dari ibrah, bahwa kaum muslimin tidak pernah sekalipun berbalas sahat dendam, yang mana tidak pernah satu kali pun dibalas dendam kepada kaum kafirun, kaum musyrikin yang ada di kota Mekah. Yang mana kita ketahui bersama bahwa sahabat beserta Rasulullah SAW, perjuangan mereka yang sangat ketat dan sengit, di mana para pengikut Nabi yang selama ini dibenci, dimusuhi, dihina, bahkan dilecehkan, sekalipun tidak pernah dibalas oleh baginda Nabi beserta sahabatnya ketika mereka menang dalam Fathu Makkah. Dalam tragedi apapun mereka tidak pernah membalas dendam. Bahkan kita ketahui bersama bahwa penduduk kota Mekah selama ini pernah mengejar Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengadakan sayembara di antara pemuka-pemuka Quraisy, siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad SAW sampai membunuh, dia akan mendapat hadiah yang sangat luar biasa. Hingga Nabi pun dikejar ke Gua Sur. Nabi beserta sahabatnya diintimidasi dan ekonomi mereka diblokade. Itu kisah yang dulu, tapi ternyata sekarang Nabi Muhammad SAW tidak pernah dan tidak mau membalas dendam atas perlakuan apa yang mereka penduduk Mekah lakukan kepada Nabi dan pasukannya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
hari ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi cacian kepada kamu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia telah mengampuni dosa-dosa kamu, wa huwa arhamar rahimin. Dalam surah Yusuf yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi cacian bagi kamu dan dosa kamu telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penduduk kota Mekah juga mendapat jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka kalah, dalam artian tidak ada perlawanan dari Nabi. Mereka tidak dihukum mati, mereka tidak ditawan, mereka tidak disiksa. Kaum Quraisy melanggar aturan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang sudah mereka sepakati bersama. Mereka sama-sama kaum Quraisy melanggar dengan sengaja. Bahkan Mekah adalah pusat dari peradaban dari dulu. Itulah maksud Nabi Muhammad SAW ingin menguasai kota Mekah. Disitulah awal dari bersinarnya Islam setelah dari Madinah Al-Munawwarah. Tentu Nabi ingin membebaskan kota Mekah dari patung-patung dan berhala. Sesembahan mereka diruntuhkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, dan tidak ada satupun pertumpahan darah yang terjadi. Itu sekilas tentang sejarah singkat yang dapat kita ambil ibrah dan pelajaran dari Fathul Makkah. Sahabat mendengar Indoportal dimanapun berada, bahwa Nabi Muhammad SAW begitu sakit ketika ia dan sahabatnya dizalimi, disakiti, dihina, dicerca. Mereka, para sahabat pun tidak sekali membalas. Bahkan mereka tidak ada yang menyakiti orang tua dan anak-anak perempuan mereka. Akan tetapi pelajaran berharga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, garansi siapa saja yang memasuki rumah Aba Sufyan, dia akan aman. Sementara Aba Sufyan yang dulunya ternyata bukanlah dari golongan kaum muslimin, dia adalah orang penentang pertama. Namun setelah ia masuk Islam, Abu Sufyan menjadi orang yang jaminan rumahnya aman apabila dimasuki oleh siapapun dari penduduk kota Mekah. Dan siapapun yang menutup pintu rumahnya, ia akan aman. Tidak ada satu orang pun yang mengganggu dari pasukan kaum muslimin memasuki Masjidil Haram, dia juga akan aman, digaransikan oleh Rasulullah SAW. Demikian sejarah singkat Makkah, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.